Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda, karena yang muda yang berkarya. Oke teman-teman, di sini saya ingin mengedukasi buat teman-teman salah satu kunci sukses ya dalam budidaya gurami yang terpenting di sini teman-teman. Banyaknya pemula gagal tuh di sini. Ini saya jelaskan secara detail di satu video ini ya teman-teman ya. Kenapa banyak pemula yang gagal di budidaya ikan gurami? Oke, faktor yang membuat pemula itu gagal, dia tidak memperhatikan pergantian air, teman-teman. Tidak memperhatikan pergantian air. Karena di sini perlu diketahui pergantian air ikan gurami itu yang paling penting itu di usia 5 bulan ke atas, teman-teman. Di usia 5 bulan ke atas, karena disitulah letak rentannya terserang penyakit ya. Rentannya gurami itu terserang penyakit dan lain sebagainya. Jadi di sini saya memperlihatkan ya, ini di kolam yang nomor 6 ini, di kolam kita ya, kolam nomor 6. Ini ikannya kita pindah ke kolam nomor 7 ya. Kita berikan keramba seperti ini. Ikannya sudah kita pindah kemari semua ya. Ini kita ganti air total, teman-teman. Kita ganti air total, kita kosongkan, ini kita isi air baru lagi. Jadi disinilah faktor yang membuat kita berhasil dalam budidaya gurami. Jadi terkadang banyak juga channel-channel lain yang tidak memberitahu secara detail ya. Secara detail dengan atau cara-cara budidaya gurami itu seperti apa. Jadi di sini banyak salah paham atau kegagalan yang terjadi pada pemula. Jadi di sini saya jelaskan ya. Ini usia ikan, minimal saya usia itu ikan 5 bulan ya. Usia 5 bulan ini kita pindahkan ke keramba seperti ini. Lalu kita sortir yang mana yang ikan lebih kecil itu kita turunkan lagi ya. Kita kan punya 10 kolam teman-teman ya. Punya 10 kolam. Mana istilahnya di usia 5 bulan kita ganti air. Seperti itu ya. Usia 5 bulan ganti air. Lalu kan usia 5 bulan tuh pasti ada ukuran yang 5 jari, 6 jari, bahkan ada yang sampai 3 jari, masih terlalu kecil. Yang ukuran 3 jari tersebut itu kita pindahkan di kolam yang baru berumur 3 bulan. Jadi agar ikan tersebut bisa seimbang nanti besarnya. Ini nanti di kolam yang setelah kita ganti air ini, sebelumnya kita isi 650 ekor ya. 650 ekor. Di sini nanti akan berkurang ya, akan berkurang jadi sebanyak di per kolam ini 500 ekor, teman-teman. Jadi di kolam ini nanti kita isi hanya 500 ekor demi mempercepat pembesaran ikan tersebut. Jadi kan tidak terlalu padat ya. Di kolam diameter 3, usia 5 bulan, ukuran 5 jari atau 4 jari yang paling kecil kita buat itu 500 ekor. Nah, jadi di sini letak keberhasilan kita dalam budidaya gurami. Jadi nggak salah paham ya. Istilahnya memang benar-benar ada channel yang membahas tuntas tentang budidaya ikan gurami ini. Jadi benar-benar teman-teman ini mendapatkan ilmunya lah dalam budidaya gurami. Memang di setiap video saya jelaskan juga teman-teman ya, gimana cara-caranya usia 5 bulan itu pergantian air, tapi kan tidak saya tampilkan seperti ini. Ini kan sudah saya tampilkan, ini kita kuras habis, lalu ikannya kita pindah dulu di keramba karena kan di kolam sebelahnya ada ikannya semua di kolam kita ini. Jadi kita buatlah keramba dari jaring pranet ini ya. Kita berikan bambu, lalu kita berikan pemberat di dasar kolamnya. Kita pindah dulu ikannya di keramba tersebut. Setelah airnya nanti terisi setengah kolam, baru bisa kita pindahkan lagi agar ikan tersebut sudah mendapatkan cukup ya, cukup airnya, cukup oksigennya dan cukup buat semuanya lah teman-teman ya. Lalu di sini nanti air kolamnya langsung aja kita berikan garam pun tidak masalah. Nanti setelah setengah kita pindahkan ikannya setelah setengah airnya ya, setinggi 50 cm ya, setengah meter. Itu kita pindah ikannya dan kita berikan garam teman-teman agar airnya ya dapat ternetralkan, karena kan di air ini mengandung zat besi dan lain sebagainya, ada zat-zat yang berbahaya lah. Jadi kita berikan air langsung nggak apa-apa, karena kan ikannya pun langsung harus kita pindahkan.
agar ikan yang kita tumpangi di kolam sebelah ini, kolam nomor 7 ini tidak terganggu kali lah. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan juga ya, filterisasi sederhana ya. Filterisasi sederhana ini untuk usia ikan yang sudah mau panen, teman-teman. Karena kan pada saat ikan sudah mau panen itu kita harus menjaganya dengan intensif. Gimana caranya agar air dasar itu tidak terlalu kotor. Nah, jadi kita berikan filter sederhana. Karena usia ikannya udah 9 bulan ya, yang ini teman-teman. Jadi sudah mau panen, sebulan lagi panen kan sayang kalau ikan terserang penyakit dan lain sebagainya. Jadi kita kondisikanlah air itu agar maksimal, agar ikan kita sehat-sehat. Filterisasi ini hanya ada satu ya teman-teman ya, karena kita memberikan filterisasi ini pada saat sebulan sebelum panen saja. Jadi pada saat sudah mau panen kita berikan filter lagi, tambahan agar air kolam tidak terlalu kotor. Kenapa kita berikan filter pada saat mau panen? Karena menjaga kualitas ikan agar ikan tersebut tidak ada satu ekor pun yang terserang jamur dan penyakit lainnya. Jadi panennya kita maksimal teman-teman. Jadi segala sesuatunya itu sudah kita kondisikan ya, sudah kita riset gimana supaya maksimal dengan menggunakan sistem yang kita miliki ini. Jadi mudah-mudahan di video kali ini dapat bermanfaat ya. Intinya di video kali ini, inilah kunci suksesnya budidaya gurami sistem bioflok, teman-teman. Kunci suksesnya di sini. Karena di sini paling rentan kematian ikan tersebut. Jadi di sini saya jelaskan ya, pergantian air total agar ikannya dapat selamat sampai panen. Dan setelah ini pergantian air ini, kalau bisa 2 bulan kemudian itu langsung kita lakukan pergantian air lagi. Jadi nggak pasti nunggu 5 bulan. Di sini banyak salahnya lagi juga. Nah, kalau bisa usia 2 bulan nanti diganti air lagi. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.